Sudara kemarahan pejabat negara di depan publik menyelesaikan masalah atau justru sebaliknya? Kita akan bahas bersama Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo, kemudian juga dengan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, serta ada pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, sehat selalu. Saya ke Pak Bupati dulu, Bung Nelson. Jelas mendengar saya, Bung Nelson? Iya, sebelum kita bicara soal apa yang terjadi karena Bu Risma marah dan lain sebagainya, saya ingin tahu dulu, apa sih waktu itu yang ditegur oleh Bu Risma? Apakah itu merupakan kesalahan yang bersangkutan, pendamping PKH? Ya, jadi memang pada saat pertemuan beliau datang ke Gorontalo, sebenarnya beliau hanya melihat banjir di danau pada malam hari itu, dan besoknya ada pertemuan dengan Dinas Sosial ke Provinsi Gorontalo, termasuk juga dengan PKH. Memang pada saat itu setelah ditanyakan, sepertinya PKH ini menjawab yang lain, padahal yang ditanyakan adalah yang lain. Kami melihat komunikasi antara Dinas Sosial dengan tim pendamping PKH inilah yang berbeda. Gimana Pak? Jadi maksudnya Bu Risma tanya A, dijawabnya B begitu? Kurang lebih begitu? Ya, betul. Oh, jadi nggak nyambung nih gitu ya? Tidak nyambung. Nah, itu satu. Yang kedua, sepertinya data yang diberikan oleh PKH berbeda dengan melalui Dinas Sosial. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan antara Dinas Sosial dengan PKH pun itu tidak ada komunikasi yang baik. Oke. Sehingga pada saat setelah terjadi itu saya mengundang Pak Kadis Sosial. Ya. Inilah yang harus diperbaiki sejak awal yang saya sampaikan, data menjadi utama. Ini yang dimarahin Bu Risma, saya mau tanya dulu, ini staf Bapak atau staf provinsi Pak? Beliau adalah tim pendamping PKH yang ada di Kabupaten Gorontalo. Oh, bukan staf provinsi ya? Karena sebelumnya kan Pak Rusli Habibie mengatakan itu subordinat, itu anggota saya begitu. Bukan ya? Jadi maksudnya ini adalah jajaran dari kabupaten ya, Bupati? Ya, tim pendamping PKH. Okay. Jadi mereka berada di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang memang terkoordinasi dengan Provinsi Gorontalo. Oke, yang memang terkoordinasi dengan Provinsi Gorontalo, tapi anak buah langsung Bupati lah kurang lebih begitu ya? Ya, kira-kira. Oke. Dan memang satu, dia pegawai rendahan gitu ya, mungkin tidak tahu maksud yang disampaikan oleh Bu Risma. Anda mau mengatakan seperti itu? Ya, sepertinya ada komunikasinya tidak terlalu baik dan dia tidak paham apa yang ditanyakan oleh Bu. Oke. Sehingga disitulah terjadi kesimpangsiuran informasi dari tim PKH itu. Ya. Ini levelnya apa sih Pak? Pegawai negeri sipil yang Anda punya data mungkin ASN-nya level apa sih dia? Beliau itu bukan pegawai negeri. Beliau adalah pendamping PKH. Program PKH yang ada di tingkat desa, dan beliau menjadi koordinator di tingkat Kabupaten Gorontalo. Jadi warga desa lah yang ditunjuk sebagai koordinator gitu ya? Ya, beliau adalah bukan pegawai negeri. Yang memang direkrut, diseleksi, dan beliau pendamping yang memang benar-benar baik pada saat pendampingan di PKH. Karena beliau adalah koordinator tingkat Kabupaten Gorontalo. Iya, pendidikannya juga mungkin sarjana beliau. Oh, sarjana. Oke. Iya. Sarjana. Artinya nggak ada masalah dong Pak dengan komunikasi? Iya, tidak ada masalah. Cuma mungkin karena beliau mungkin ini dengan menteri dan Ibu Risma juga dikenal mungkin agak pemarah dan sebagainya, mungkin dia agak keki menjawab itu. Oke, jadi sudah kalau bahasanya sudah dredeg duluan begitu ya? Kira-kira begitu. Sudah deg-degan duluan, jadi nggak konsen, nggak bisa mencerna apa yang Bu Risma sampaikan. Oke, tapi secara kapasitas seharusnya mampu untuk menjawab, Pak? Ya, bisa menjawab. Oleh karena itu kalau ada sesuatu yang salah begitu, mungkin perlu diklarifikasi lagi. Ya, kira-kira itu. Tapi belakangan saya mendengar bahwa kepala dinas sosialnya dicopot, Pak? Ya, ini karena terkait dengan tidak sekedar persoalan Ibu Risma ya. Pertama, memang sejak awal saya sudah menyampaikan kepada beliau, data ini harus diperbaiki dengan baik. Sehingga setiap bulan itu kita lakukan review. Nah, kemudian yang kedua, perlu ada koordinasi dengan semua pihak, termasuk juga adalah tim PKH. Jadi tidak sekedar kepala dinas sosial yang memahami itu, tapi juga bagaimana dengan tim PKH. Kemudian yang ketiga, ini juga terkait dengan kepekaan. Pas kebetulan banjir di saya, kita berharap banyak beliau punya betul-betul standby. Kemudian mungkin saya bisa keluarkan ini Bu Pak ya.
standby di dalam hal pelaksanaan tugas, apalagi namanya dinas sosial pada kondisi banjir dan sebagainya itu betul-betul harus. Ya. Jadi kalau saya tanyakan begini Pak, yang salah itu kepala dinasnya atau pendamping PKH? Kalau saya lihat bukan pendamping PKH yang salah. Kenapa bukan salah dia? Karena yang melakukan koordinasi, pendataan dan sebagainya itu harus dinas sosial. Dan dinas sosial inilah yang berkoordinasi dengan tim PKH. Nah itulah yang saya sampaikan kelemahan dan kesalahan dari dinas sosial. Kalau gitu di mata Bapak kemarahan Bu Risma nggak tepat dong, harusnya ke dinas sosial atau ke Bapak misalnya? Ya bisa saja kepada saya gitu kan, karena pusat datanya kan berada di dinas sosial. Pendamping PKH nggak tahu apa-apa Pak? Masa pendamping PKH nggak tahu apa-apa? Dia tahu juga, karena tetapi kan terbatas kapasitas yang bersangkutan, karena hanya pendamping kan begitu. Saya ke Bung Arief. Bung Arief, Anda sudah jelas mendengar kronologi yang lengkap sekali yang disampaikan oleh Pak Bupati. Ini mungkin baru pertama kali kemudian disampaikan Pak Bupati secara langsung dan detail. Bu Risma marah salah sasaran? Ya begini, jadi pertama Bu Risma sudah sampaikan maaf. Dan saya menegaskan permintaan maaf itu. Nah, Bu Risma sudah minta maaf? Sudah minta maaf. Lewat istri dari Bupati, istri dari Gubernur kalau tidak salah, betul ya? Intinya sudah disampaikan permohonan maaf atas apa yang pernah dilakukan oleh beliau. Yang kedua, kalau sebelumnya saya juga memberikan penjelasan kepada berbagai awak media, sekali lagi juga saya sampaikan, gitu, termasuk pada Pak Bupati Hence, ini ada Mas Ujang, ya yang saya kenal sejak lama, Bu Risma ya begitu itu, spontanitas, ya, meledak-ledak kayaknya, ya, memang kemudian terkesan marah, tetapi percayalah, Bu Risma itu orang yang tulus, niatnya tidak begitu Pak. Beliau pekerja keras, ya. Bahkan waktu jadi wali kota Surabaya, urusan selokan saja beliau turun sendiri, ya. Urusan kebersihan kotanya, soal taman, soal macam-macam, beliau turun sendiri. Ya, dan itu satu reaksi spontan saja. Maka dari itu saya selalu sampaikan. Jadi beliau itu ingin memastikan kebijakan dan program dari Kementerian Sosial bisa berjalan dengan baik, ya. Dan tentu diharapkan manfaat untuk rakyat secara langsung, apalagi itu pendamping Keluarga Harapan, ada program untuk Keluarga Harapan, itu memang program yang untuk masyarakat bawah. Baik, jadi Anda mau mengatakan begini Pak Mas Arief, jadi Bu Risma memang begitu, ya, suka marah-marah, tapi tujuannya baik kok, gitu ya? Iya, ya memang begitu, gaya beliau begitu. Jadi sudah begitu orang Jawa Timur lagi, ya. Jadi jangan-jangan orang Gorontalo juga banyak bisa spontan juga Pak. Ya, jadi bagaimana? Tapi saya betul Pak kira Nelson juga... ya. Oke, nanti saya ke Mas Arief lagi. Saya ingin ke Bung Ujang. Bung Ujang, jadi ya udah wajar, pahami aja kalau Bu Risma suka marah-marah, tapi tujuannya baik kok. Anda setuju dengan itu? Ya, memang itu kan kalau dalam teorinya Bourdieu itu kan habitus, kebiasaan. Memang sulit untuk dirubah. Gitu. Cuma konteksnya tadi, tujuannya baik, dilakukan dengan cara yang mohon maaf kurang pas, ya, kurang tepat, itu yang menjadi persoalan. Kurang pasnya gimana? Ini, ya kurang tepat dilakukan di depan umum, gitu kan. Nah marah-marah itu biasanya kita ini ya, saya juga banyak dekat dengan menteri yang lain gitu ya. Kalau ada yang salah itu dipanggil, dikasih tahu lain sebagainya. Mungkin tadi kata Bang Arief Wibowo karena spontanitas itu ya kan di luar kontrol beliau Bu Risma itu sehingga ini menjadi persoalan besar gitu. Sehingga Pak Gubernur juga menyatakan di awal tidak terima sehingga saling meminta maaf. Anda menyebutkan 3 hal sini saya garis bawahi. Ya. Kurang pas, di luar kontrol dan tidak patut. Iya, di mana-mana begini. Saya bukan bicara dalam konteks agama ya. Kita dalam konteks etika gitu ya. Di mana-mana marah-marah itu nggak boleh, dalam konteks agama apalagi. Nah, apalagi kalau kita ya beliau itu pejabat negara, tentu ditiru, dicontoh oleh masyarakat. Nah, sehingga ucapannya, tindakannya, termasuk perilakunya itu harus cocok, harus pas gitu. Apa yang paling mengkhawatirkan? Anda mengatakan tadi, apa yang paling mengkhawatirkan? Ditiru oleh masyarakat. Iyalah, masyarakat itu kan mudah meniru elitnya. Masyarakat itu sangat sederhana, mudah mencontoh apa yang dilakukan oleh elit. Nah, ketika mereka marah-marah ya tentu
ini akan ditiru oleh banyak orang. Bahkan mohon maaf, pada marah-marah sebelumnya saya membuat YouTube gitu, dan ada parodi yang aneh lagi, yang lucu ya, dan itu menyinggung marah-marahnya Bu Risma yang dilakukan oleh komedian gitu. Dan ini mestinya menjadi koreksian ya, yang amat sangat harus dilakukan oleh Ibu Risma. Kenapa ini penting? Bukan hanya untuk persoalan penyelesaian persoalan-persoalan di Kemensos, tetapi juga persoalan-persoalan kebangsaan yang lain dan terkait dengan figur beliau. Nah, ini menjadi penting. Kenapa juga? Karena dalam konteks ini menteri-menteri yang lain juga tidak ada yang marah-marah gitu. Dalam konteks membuat kebijakan dan lain sebagainya. Memastikan. Saya bahkan bulan lalu nongkrong dengan menteri gitu. Pak Menteri itu mengatakan, saya tidak sebutkan ya. Ya saya ini ya kebijakan saja, tidak harus mesti melakukan Tapi kalau begini, kalau gaya seseorang kan tidak bisa dipaksakan. Mungkin kita pernah mengingat dulu ada Pak Ahok misalnya, yang juga kerap marah-marah. Ada Bu Risma sekarang yang juga marah-marah. Berbeda gaya dengan Mas Ganjar misalnya, dengan Mas Anies misalnya. Ini kan punya gaya masing-masing. Apakah itu salah punya gaya masing-masing dengan yang berbeda? Atau ada hal yang memang ada batas tertentu yang nggak boleh dilanggar? Iya, kan begini Bang Aiman ya. Pak Ahok itu ya, dengan gaya-gaya marahnya memang ada perbaikan juga di DKI, ada. Tapi persoalannya dengan marah-marahnya banyak yang tersinggung. Tidak menyelesaikan persoalan dengan utuh juga gitu. Tidak menyelesaikan persoalan. Jadi bagaimana kemudian caranya untuk menyelesaikan persoalan? Nanti kita akan kembali saat lagi, termasuk ke Mas Arief dan juga Pak Bupati Nelson Pomalinggo, Bupati Gorontalo. Kami akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.